Gue sebenarnya akhir Agustus gue baru merit sebenarnya Bang. Itu syarat juga nggak sih? Itu syarat juga nggak sih? Nah itu sebenarnya. Jadi memang gua tuh sempat ada yang bilang gua nikah kedadak Bang. Oh, gitu? Ada yang bilang gitu. Jadi sebenarnya gua tuh Apa lah yang berubah Rah? Dari lu yang sebelum jadi lurah, tiba-tiba lu ikut pencalonan, terus lu kepilih, dapat amanah dari masyarakat, dan lu jadi lurah. Apa tuh yang berubah tuh dari lu yang sebelum lurah sampai lu jadi lurah? yang lebih unik lagi gini Bang. Orang mau lahiran, datang ke lurah. Iya. Gua bikin kagak gua. Datang ke gua mau ngapain? Bikin yang nggak lapor, udah mau gaya lapor gitu kan. Mungkin dia pengen ditemenin, wah kamping lurah nih ditemenin lahiran gitu. Gitu. Karena gua lahir di lurah. Saksi lurah gitu. Harusnya kan ke tempat pengobatan dulu ya. Harusnya. Baru laporan lah seluruh gitu. Iya. Akhirnya nih bini kita di melahirkan lo di gitu ya, di bidan apa gitu misalkan. Bukan dibawa dulu ke sini gitu ya. Ya. Ente ini kali bisa ngejampe kali. Berarti nih ente nih sekabupaten termuda ya Iya, pernah ngecek nggak lah? dibanding yang lain apa gimana? Pas angkatan ente dah. Iya. Kalau angkatan kita itu emang termuda kita. Termuda. Pada saat lu waktu ini ya, apa? 27 itu. Pilih. 27 tahun di 2019 itu gue memang termuda tuh. Sekabupaten. Sekabupaten Tangerang di usia 27 tahun. Di tengah tim berarti itu ya? Iya, jadi Sama kadang kalau bupati. kumpul-kumpul sama Iya. kumpul sama kepala desa tuh Iya. banyak yang manggil. Iya. Nih Sama- tapi nih sama ini. Sitang. Tapi nggak disuruh beli rokok kan? Ini beli rokok. Enggak. Biasanya yang paling muda yang disuruh. Hollywood, ngomongin hobi, ngomongin profesi, ngomongin musik, ngomongin yang asik. Apa aja diomongin, asal jangan ngomongin tetangga. Bersama Galan, ho, bersama Busuk, bersama Buluk, ho. Ayo kita hahaha liar, siapa tahu dapat ilmu buat kehidupan. Kalau hidup terasa rusuh, putar aja Hollywood Podcast. Balik lagi di Hollywood. Episode kali ini istimewa banget. Kita kedatangan tamu bisa dibilang penguasa wilayah nih. Pentolan. Biasanya kan kita kalau mau nemuin lurah itu di kantor desa. Iya. Sekarang kita ajak lurahnya ngopi di sini. Ngopi. Ngopi sudut. Mantap. Iya. Siapa Lan? Lurah Deri. Makasih lah udah nyempetin waktu lah. Sama-sama. Makasih juga nih udah tinggal di Hollywood ya. Rindu semua ini mah. Ini sekarang kita lagi di luar studio ya. Malam ini spesial nih. Kita ada di kafe kedai nih tepi sudut. Iya. Di mana alamatnya, Luk? Di Sulang, Jalan Al Hikmah kalau nggak salah ini. Ya, Di Jalan Pondok, Al-Hikmah. desanya Desa Pondok Jaya. Desa Pondok Jaya. Di pinggiran kali dekat Bedeman dah, pokoknya situ dah. Iya. Ya. Nanti tanggal 2 September episode akan Ada grand Launching ya, opening. grand Ya, opening. grand opening. Situ banyak talent-talent yang bagus ya pokoknya. Ntar dikepoin aja IG-nya si Tepi Sudut. Tuh. Pokoknya jangan lupa datang. penuh Seru makan juga pokoknya. enak-enak ya. Minumannya, ini kita lagi pesan apa? Americano ya? Americano kita Americano ini mah ada buah-buahnya. biasa udah umur mah yang gulanya rada kurang nih. Ya, emang kalau lansia begitu, Sob. Kesibukan apa nih lah? Kesibukan biasa ngurusin rakyat. Rakyat ya, masyarakat ya. Tapi nah, Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Boleh. itu gimana ceritanya sih, Ra? Lu tuh bisa jadi lurah gitu? Bisa jadi lurah. Iya. Gue juga bingung kenapa kok jadi lurah. Itu. Karena kalau seusia kita kan sangkatan lah ya. Iya. Anak gue tuh selain kerja, biasanya ngejar hobi lah. Benar. Kayak si Busuk kan
dengan hobi band dia, ngeband. Si Galang Gua sama dengan ini apa? Gua ngaji sama Gusan biasanya gua. Iya. Sekarang Kan saya debus ya. sekarang berdebus. Nah, lu lah kenapa lu malah milih ngabdiin diri lu buat masyarakat tuh, Ra? Iya. Gimana, Ra? Sedikit cerita ya mungkin kayaknya agak panjang juga nih gue cerita nih. Boleh, Ra. Iya. Awal merintis lah gitu ya, Iya. apa bisa jadi lurah gitu. Jadi memang awal tuh teringat pesan dari almarhum bokap sih. Almarhum bokap dulu selesai gua lulus SMA tuh pesan dari bokap almarhum, gua suruh kuliah, bahkan kuliahnya juga udah dipeta-petain lah bahasa Jawa mah. Benar. Jadi kuliah di Unis, Mater Unis. Kuliah di Unis ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, Saspol, iya bisip. Jurusan Administrasi Negara. Nah itu pesan dari orang tua gua tuh. Warnanya udah ke situ tuh berarti. Nah, udah ke situ. Sampai terakhir dari kalimat itu, bahasa terakhir dari bokap gua, nanti Dedi kerjanya di pemerintahan. Oh gitu. Itu Bahasanya orang tua gitu. udah ngomong kayak gitu. Orang tua udah sempet ngomong gitu tuh. Oh. Nah, akhirnya ya udah, gue sebenarnya belum ada basic di situ sebenarnya. Iya. Berhubung orang tua yang minta, terus ya kuliah tinggal kuliah doang loh. Bener. Bahasanya kita dibiayain sama orang tua. Ya alhamdulillah gue jalanin tuh ya. Makanya ya gue berpesan lah sama generasi muda, selagi kita didukung, disupport sama orang tua kita, ya udah jalanin aja. Itu pesan yang memang tersirat lah dari orang tua. Orang tua tuh. Nah dari situ sih sebenarnya berawal dari pesan dari orang tua, dan alhamdulillah gua lulus 2014. Dan yang menarik lagi 2014 itu gua wisuda pas bertepatan dengan tanggal lahir gua tuh. 12 September. Bisa pas gitu, Ra. Iya, jadi emang udah boleh ngetak gitu. Jadi taipang. Biji bagus juga itu. Itu nggak balak itu. Jadi momen spesial tuh 2014 gua wisuda dapat gelar esos sarjana sosial, dan itu bertepatan di hari ulang tahun gua. Sayangnya memang bokap gua sudah meninggalkan gua terlebih dahulu di bulan April. Tapi gelar sarjana sosial gua itu ya gua persembahkan untuk almarhum ayah anda tercinta lah. Nah selepas dari situ udah tuh biasalah lulus kuliah, nongkrong gitu. Gue belum sempet kerja sebelumnya. Sudah kerja jadi lurah gue. Mantap ya. Itu yang menarik itu. Iya. Kita jadi lurah. Ya alhamdulillah sih itu keamanahan ya. 2014 gue lulus, gue sempat berpikir dan sempat merenung sih sebenarnya. Betul. Sempat merenung ketika gue udah lulus kuliah, apa nih yang gue dapet selama gue nuntut ilmu. Iya. Dan gak enak juga kan kelihatan sama tetangga-tetangga gitu, lulus kuliah tongkrong-tongkrong ya kayak gitulah. Iya. Akhirnya dari sebuah tongkrongan, gue sama temen-temen sama anak-anak membuat sebuah organisasi ke RP-an lah sebenarnya, RW-an lah, organisasi, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di momen PHBN, 17-an, terus juga aktif di Irma juga. Nah itu berawal dari organisasi sebenarnya. Gua membentuk organisasi, dan alhamdulillah organisasi itu sampai saat ini masih eksis. Apa namanya tuh? Dan bahkan namanya tuh Reses. Reses itu sebenarnya dulu tuh singkatan sebenarnya. Betul. Kalau bahasa anggota dewan tuh silaturahmi. Bener, iya. Reses tuh gue sering dengarnya kalau dewan lagi Pertemuan. kunjungan ke dapilnya tuh reses ya kan. Nah, kali ini reses apa tuh? Reses itu ya bisa diartikan silaturahmi, terus sebenarnya singkatan sih, remaja sepatan sulang. Awal itu remaja sebenarnya sepatan itu sulang. awalnya. Sepatan, ruang lingkup sepatan, dan karena memang notabene ya disebut sulang, jadi Iya. sepatan sulang lah gitu. Hingga akhirnya karena memang isinya tuh orang mana-mana, ya udah reses aja gitu. Oh gitu. Reses aja gitu. Iya. Udah kita berorganisasi sampai saat ini masih eksis, dan alhamdulillah kegiatan rutin kita tuh 2 minggu sekali pengajian bareng reses.
Alhamdulillah ke materinya juga musuhan juga tuh. Musuhan juga ya. Musuhan juga gitu. Nah itu 2 minggu sekali. Nah berawal dari situ sebenarnya gue berpikir ya. apa sih yang gue dapat selama menuntut ilmu. Akhirnya gue bikin gebrakan, bikin kegiatan. Alhamdulillah dapat applause dari masyarakat, bahkan ditunggu-tunggu nih kegiatan kita setiap tahun gitu. Dan disitulah gue mulai aktif di Karang Taruna Desa, terus juga termasuk di KNPI juga gitu, di kecamatan. Dan dari situ gue dapat pembelajaran, pengalaman yang sangat berharga lah dari sebuah organisasi itu, hingga akhirnya di 2019 yang lalu memang ada kontes ya, harinya Pilkades gitu, pemilihan kepala desa itu di tahun 2019. Sebenarnya kembali lagi tadi dengan pesan tersiratnya almarhum ayah gua pada saat itu, kuliah di sini, fakultas ini, jurusan ini, hingga akhirnya ada bahasan nanti kerjanya di pemerintahan gitu. Dan alhamdulillah memang kebenaran gue punya kakak kandung pada saat itu 2014 tuh sempat jadi anggota dewan. Anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Siapa tuh lah namanya lah? Itu Bang Mamun, Bang Haji Mamun, Bang Murad. Mamun Murad. Biasa dikenal Bang MM. Betul. Bang MM. Ya. Nah di 2017 kalau nggak salah gue ikut-ikutan Bang MM tuh. Ya. Nah, Ngapain tuh? biasa kita ngedampingin doang. Oh, Biar tahu biar ada ya. Nyetir, ngejajak Megang handuk, mobil megang handuk. ya. Ambo receh. Alhamdulillah gue ikut-ikut ya, kenal sama dewan-dewan yang lain gitu. Nah di situ gue dapat ilmu juga tuh. Ilmu apa lah? Artinya selama gue menuntut ilmu sampai gue dapat gelar sarjana sosial, itu kan baru sebatas teori tuh bang. Sebatas teori, artinya teori gue dapet. Dan saat gue ikut-ikut sama Bang MM itu, nah gue dapat ilmu dari orang yang lagi mempraktekkan. Gitu, ngeliat nyontoh Gitu. sendiri. Iya. Ada contohnya. Jadi teori gue udah dapet dan gue ngambil ilmu dari Bang Emen dari orang yang lagi mempraktekkan. Makanya Bang Emen itu bukan hanya tata tandung gue, ya sekaligus guru politik gue. Mentor lah bisa dibilang. Mentor lah gitu. Nah dari situlah gue ikut-ikut sama Bang Emen dan alhamdulillah sekarang gue jadi eksekutor juga gitu. Jadi seperti yang Bang Emen gitu. Di 2019 akhirnya gua izin sama orang tua dan dapat doa restu, dukungan, dan gua sempat izin juga sama keluarga sama saudara yang lain. Jadi sebenarnya di 2019 itu agak menarik sih sebenarnya kebijakan pemerintah itu terhadap pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di 2019 itu kan melalui TKAD tuh. Benar, ada tes tesnya. kompetensi. Oh Jadi iya. pemerintah itu sudah bijak sebenarnya. Sebelum ditetapkannya calon kepala desa ya dites dulu. Tes dulu. Nah itu yang membuat gua tertarik sebenarnya, tertantang. Beda sama sebelum-sebelumnya ya. Karena dari sebelum-sebelumnya. Nah artinya pemerintah tuh ngasih kebijakan yang nggak sembarangan gitu. Digelarnya pemilihan kepala desa ya memang dengan tes kompetensi dasar itu ya gua agak tertarik gitu. Dan lalu pada saat itu gua ikut persyaratan awal MCU, terus tes kompetensi dasar, itu sih yang membuat gua tertantang sebenarnya. Artinya pemerintah sekarang tuh benar-benar mencari sosok seorang pemimpin artinya di desa yang memang benar-benar punya potensi, punya bakat, kemampuan ya di bidangnya gitu. Melalui tes TKD Melalui itu. tes kompetensi dasar itu gitu. Nah, gua mewakili generasi muda nggak ada salahnya dong. Benar. Ya ketika kita ya paling tidak ada bakat kemampuan yang memang gua punya sesuai dengan batas kemampuan yang gua miliki, ya gua ikutlah tes pada saat itu dan alhamdulillah lulus. Dan itu memang benar-benar singkat sebenarnya. Waktu sosialisasi 2 bulanan lah. 2 bulan sebelum TKD itu. Sebelum bahkan setelah lulus gua. Oh, baru. Setelah lulus. Oh, berarti baru sosialisasi. tes TKD dulu, Iya. begitu dinyatakan lulus, baru Sosialisasi. Baru sosialisasi. Sosialisasi tuh. Sosialisasi.
Kan masa kampanyenya singkat lah ya. Singkat. Jadi memang di situ dimulai masa kampanye. Sebenarnya sih udah ada lah humor-humor gitu. Ya. Itu dimulai dari bulan Agustus awal sebenarnya. Ketika persyaratan calon kepala desa itu kan ada MCU tuh, kesehatan. Iya. Itu di awal Agustus udah sempet tuh sebenarnya. Nama gue sudah ikut lah gitu. Pada saat persyaratan Orang udah pada denger nih si ini nih Dery nih MCU kayak gitu. Mungkin mau masuk itu kan BUMN karena MCU itu karena udah pasti Masuk abri gitu Pak. Kali. Iya. masuk Dia masuk abri kali nih. Enggak ya, makanya nggak mungkin akhirnya buat kemana-mana Iya. pasti kita seluruh sih. Lurah dari ini MCU pasti mau dapat persyaratan itu karena jadi persyaratan. Nah awal Agustus gue FJU, gue sebenarnya akhir Agustus gue baru merit sebenarnya Bang. Itu syarat juga nggak sih? Itu syarat juga nggak sih? Nah itu sebenarnya. Jadi memang gua tuh sempat ada yang bilang gua nikah ngedadak Bang. gitu? Ada yang bilang gitu. Jadi sebenarnya gua tuh sebelum puasa lah, gua udah lamaran tuh. Udah lamaran dan udah netepin tanggal di akhir Agustus gua nikah akad. Nah itu sempat ada bahasan ya gua nikah ngedadak, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya udah direncanain dari lama ya. Udah direncanain. Terus juga memang nggak ada persyaratan kepala desa tuh harus berumah tangga, nggak ada. Paling minimal batas usia. Batas usia doang. Batas usia tuh 25 tahun. Status merit nggak ada. Nggak ada. Dan pada saat itu gue usia 27 tahun tuh. Pada saat lu daftar. Pada saat daftar. Nah itu udah masuk tuh persyaratan usia. Dan itu nggak ada. Logikanya gini Bang. Kalau kepala desa, kalau kepala desanya lelaki kan otomatis si istri dari kepala desa itu kan ketua PKK tuh. Betul, jadi ibu PKK. Ketua PKK desa. Nah, logikanya ketika kepala desanya perempuan, nggak mungkin dong suaminya jadi ketua PKK. Iya. Nah, makanya itu sebenarnya nggak jadi persyaratan sebenarnya. Oh, jadi nggak ada persyaratan Nggak itu ya? ada persyaratan dan itu memang sudah kita rencanakan. Akhir Agustus orang-orang udah sibuk lah sosialisasi. Gue sibuk sama kegiatan itu gue. Merit gua gitu. Pikiran lu itu lah. Langsung lu kumpulan dulu itu lah. Di satu sisi mikirin pernikahan, di satu sisi mikirin proses sosialisasi gitu kan. Bener. Nah itu gue sempet. Ya udah gue sempet ngadep kan pada saat itu. Sempet ngadep Bang Emem. Sempet ngadep Bang Emem, kata Bang Emem nggak banyak bicara. Ya udah lu kan mau punya acara. Iya. Lu mau nikah. Lu beresin aja dulu lu mau nikah. Gitu, fokusin aja dulu. Ntar beres nikah dapat berapa hari lu baru ngadep gua lagi lah. Bahasa Bang Emem gitu. Iya. Udah. Selesai gua merit nikah dapat 3 hari lah. Dapat 3 hari gua langsung ngadep tuh. Langsung ngadep ke Bang Emem, mau di sidang gua. Sidang lu mau apa jadi lurah katanya. Mau apa jadi kepala desa gitu, mau ngapain gitu. Ya udah, memang ya gue ceritain lah pesan dari almarhum ayah gua gitu. Seperti itu gue ceritain dan gue juga ingin mengabdi lah. Toh memang dapat gelar juga sarjana sosial gitu kan, dapat ilmu-ilmu ya tentang sosial politik lah gitu. Ini bolehlah kita terapkan di desa walaupun masih muda gitu kan. Ya pengen berkarya untuk desa Pondok Jaya, terus pengabdian untuk masyarakat desa Pondok Jaya. Dan alhamdulillah pada saat itu jawaban gua ngerasa diterima tuh sama Bang Emem. Oh gitu. Dan disupport lah, didukung. Ya udah, lu izin sama ibu, terus lu ke makam ayah. Udah, saya dari situ udah tuh baru tuh. Nah itu kan masih tes kompetensi dasar kan, kalau nggak salah tuh bulan Oktober. Nah si kandidat ini lebih dari 5 Bang. Oh, 5 lulus semua tuh? Enggak, lebih dari 5 yang udah mau daftar nih. Oh, baru mau. Ya, Berarti baru kandidat tuh. MCU tuh. Itu ada 6 sampai 7, akhirnya begitu tes kompetensi dasar itu yang daftar 6. Nah, dari 6 itu maksimal kan 5 kan? Maksimal 5 ya? Maksimal 5. Aturannya memang 5 ya? Aturannya memang 5, maksimal 5. Akhirnya ada yang 1 gugur itu. Dan alhamdulillah pada saat itu gua lulus tes kompetensi dasar, ya udah mulai hari itu tuh gua sosialisasi door to door, pagi siang malam, wah udah bak big benar.
Hollywood dah. Iya, Hollywood itu mah. Hollywood 2 dah. bulan doang sih ya. 2 bulan doang gua door to door ke masyarakat. Iya kan biasanya ke kalau rumah-rumah itu kan gitu. minta izin ke orang tua nih yang masih hidup ya. Terus jarah gitu. Jarah. Kan kalau semprotnya jarah dulu tuh Wali Songo tuh apa tuh ya? Kejauhan. Jauhan itu sempat. Iya. Keburu nyoblosan ntar yang ada. Iya. Tapi nah, lu kan itu posisinya baru nikah ya? Berarti nggak sempet bulan madu sok gitu loh. Bulan madu. Sempet bulan lalu kan? Nah, Udah. Kayaknya nggak sempet. Kayaknya gua. baru nikah langsung siapa sosialisasi? Sempet hari 3 hari gua langsung ngaduk Di rumah warga bulan madunya. Sosialisasi. Langsung ditemenin. Bulan madunya sekenanya itu. Itu mah. Sekelanya. Sebutnya itu mah. Aduh. Seru-seru ya. Jadi basicnya karena memang lu kuliah di sospol gitu ya, terus kemudian lu berorganisasi dan kemudian lu juga ikut Bank MM. Sekarang prakteknya itulah. Udah lu buat calon lurah gitu ya, Raya. Apa lah yang berubah Rah? Dari lu yang sebelum jadi lurah, tiba-tiba lu ikut pencalonan, terus lu kepilih, dapat amanah dari masyarakat, dan lu jadi lurah. Apa tuh yang berubah tuh dari lu yang sebelum lurah sampai lu jadi lurah? Yang berubah dari gua sih apa ya? Kumis. Kumis ya, kumis udah dicukur sini. Kayaknya mah rada dijaga kumisnya biar ada berwibawa gitu. Iya. Ada juga yang nggak pakai kumis baru di bawah kan? Kan passion itu. Yang berubah ya, kalau yang berubah sih mungkin lebih gini ya. Banyak teman-teman sekolah gua sebenarnya. Teman-teman sekolah gua kaget aja gitu. Kaget ya. Kaget aja gua bisa jadi lurah gitu. Ya memang karena gua di sekolah tuh sebenarnya pendiam gua. Pendiam. Introvert berarti. Merah. Bener. Bikin mainan. Kok bisa gitu orang pendiam jadi lurah gitu. Nah itu sih yang berubah akhirnya ketika gua jadi kepala desa ya gua mau nggak mau tuh ya harus bisa ngomong di hadapan publik. Udah tuntutan ya benar-benar. Gua harus bisa apa namanya menyelesaikan masalah gitu kan. Nah di situ tuh ada yang membuat gua berubah sih sebenarnya. Ya ke warga ya gua lebih ocon lah gitu. Diam aja gitu. Ya pasti pola hidup lu pasti berubah tuh Raya. Itu. Yang awalnya misalkan tidur tuh udah teratur, jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan. Tiba-tiba kan udah jadi lurah kan nggak bisa Mikirin orang aja. Sampai subuh gua Makanya tidur. itu pasti berubah tuh, pola hidup pasti berubah. Iya. Dari segi perubahan diri sendiri nih ya. Terus dari kan kebetulan baru nikah. Terus si istri buat nyimbangin elunya gimana tuh? Apa ikut lu aja? Emang udah tahu juga gitu istri sebelum dikawinin udah dikasih tahu mau nyalon nih. Udah sempet. Jadi memang sebelum itu kan gua posisinya udah lamaran tuh Bang, sebelum itu. Dan gua emang udah sempet izin juga ke istri. Nanti ya gua mau ada niatan lah mau calon kepala desa dan alhamdulillah disupport juga sama istri. Didukung, dan pada saat sosialisasi gue juga ditemenin yakin sama istri dan alhamdulillah ya itu mungkin rezeki gue juga gitu Bang. Iyalah. Ketika gue udah married berumah tangga ya itu gue jadi kepala desa ya mungkin pengaruh dari istri juga lah rezeki dari gua berumah tangga dan kebenaran memang istri itu sebenarnya perawat Bang. Oh perawat dan alhamdulillah saat ini sih istri itu tugas di RSUD Papua Haji. Oh jadi istri itu selain dia ibu PKK tugas juga tugas di RSUD Papua Haji. Bukan 3 raksa, Rah. 3 raksa tuh kemarin sempat setahun. Oh, sekarang di RSUD Papua Haji. Di RSUD Papua Haji sebenarnya awal RSUD Papua Haji dibuka, istri tuh sempat tes juga tuh. Sebenarnya gue yang nganter-nganter tuh. Pada saat itu di Serpong kalau nggak salah. Alhamdulillah lulus. Tes apa? Tes masuk itu. Tes masuk RSUD Papua Haji. Lu sempat juga nggak? Lu mantri, Bun. Lulu, gua mau lulu. Mantri pengairan berarti. Mungkin jagain belakang. Sempet tuh istri lulus Papua Haji di tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 ikut tes P3K.
Alhamdulillah lulus P3K dan sempat ditugaskan di Rumah Sakit Tiga Raksa. Jadi sebenarnya formasinya itu di RSUD Pakuaji. Karena memang RSUD Tiga Raksa baru nih butuh tenaga, akhirnya diperbantukan ke sana. Tapi statusnya di Pakuaji. Dan alhamdulillah udah kembali lagi nih di RSUD Pakuaji. Enak juga lebih dekat dari rumah. Lebih dekat lah. Gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau dari istri itu yang membuat gua bangga juga, artinya mau direpotkan urusan desa terkait di PKK gitu kan. Ya kebenaran memang gua masih punya bocah, gua masih pada kecil. Repot banget itu. Masih repot tuh sebenarnya. Tapi ya istri gua tangguh sih. Iya. Udah kebayang mikirin kerjaan, mikirin anak, mikirin PKK dia gitu. Kuat juga dia ngadepin gua gitu ya, ngurusin gua. Kita baca juga itu. Tapi memang ada juga sih memang yang sekiranya jadi pelayanan dia lah gitu. Artinya dia nggak bisa melayani masyarakatnya di desa, paling juga kan dia di PKK lah gitu ya. Iya. Di posyandu lah. Karena posyandu itu kan bagian dari PKK tuh. Untuk jam 4. Nah, sama kader-kader posyandu sering keliling dan karena dia bertugas di RSUD Pakuaji, banyak juga warga yang memang kalau sakit sempat dirawat di sana tuh. Oh, dirujuk tuh. Di RSUD Pakuaji. Nah, paling tidak kan ketika ada warga, istri itu bisa ngedampingin lah yang warganya. Warga Pondok Jaya. Dan itu cara dia buat melayani masyarakatnya. Oh, di bidang kesehatan Iya, tuh. kesehatan lah. Oh iya. Kalau ngejeksi apa kan ya? Itu. Nggak ada Suk. Udah nggak ada. Emang nggak ada. Ini zaman beda, zaman kita kecil beda. Jeksi mah. Diksi memang gede suntikannya ya. Iya. Tapi nah, di masyarakat kan kadang ada aja ya. Unik lah gitu, masyarakat kita kan unik. Iya. Selama lu jadi lurah, ada nggak aduan masyarakat atau masyarakat butuh bantuan lah yang menurut lu tuh ini unik amat sih gitu. Iya. Oh gitu. Nyeleneh. Iya. Ada yang unik gitu. Kalau nggak kayak biasanya ini mah ya. Iya. Iya. Ada sih, banyak lah, variatif lah gitu. Variatif ya? Iya, banyak juga yang gua temuin lah gitu. Ketika ya kita kan sebagai kepala desa, katakan ini beda dengan kelurahan ya. Iya. Dengan lurah lah gitu. Beda. Kalau kepala desa kan itu sangat kental dengan masyarakatnya gitu, Iya, berdekatan dengan warganya gitu. Yang unik sih, ya gua sih dengan gua pribadi gua sendiri, selagi gua bisa bantu ya gua bantu gitu. Iya. Gua nggak maksain juga sebenarnya. Banyak gua bantu sesuai dengan batas kemampuan yang gua miliki lah Iya. gitu. Yang unik tuh ada ketika di masyarakat itu kan biasanya ya lu paham lah gitu ya, di lapangan gitu. Mau ini kelurah, mau ini kelurah gitu. Yang unik tuh ya kasarnya ngomong ke cocok paku tuh datang ke lurah gitu. Gua bisa ngebatin kagak gitu. Itu kan gua ke klinik tuh, ya mana gitu kan. Kulinya mau ke klinik bener. Iya, harusnya ke klinik kalau gitu terpaku. Itu bener. Yang lebih unik lagi gini Bang. Orang mau lahiran, datang ke lurah. Iya. Gua bikin kagak gua. Datang ke gua mau ngapain cuy? Bikin yang nggak lapor udah mau gayo lapor gitu kan. Mungkin dia pengen ditemenin. Wah, samping lurah nih ditemenin lahiran gitu. Gitu. Anak gua lahir di lurah. Saksi lurah gitu. Harusnya kan ke tempat pengobatan dulu ya. Harusnya. Baru laporan lah seluruh gitu. Iya. Akhirnya nih bini kita di melahirkan lo di gitu ya, di bidan apa gitu misalkan. Bukan dibawa dulu ke sini gitu ya. Ya. Ente ini kali bisa ngejampe kali. Iya. Iya. Bisa ngejampe ini. Bisa. Sampingan gue itu Bang. Ada sakit gigi, sakit gigi. Datang dulu. Sakit gigi Di situ di Saran Duku ada tuh bagus sini sih. dipegang-pegang di situ. Iya. Terus nih, ente nih kelihatannya nih aktif jasa nih ya di medsos, emang mungkin karena kades muda kali ya. Iya. Jadi orientasinya juga ngikutin zaman nih, ke teknologi segala macem ya. Nah itu gimana tuh bisa kepikiran, wah nih gua
medsos juga nih. Gitu. Apakah itu aktif. emang ada instruksi dari atas, dari Iya, atas, apa emang harus update di media sosial gitu Iya, Suk, ya? apa emang inisiatif? Oh emang zamannya ini jadi biar lebih kena ke anak muda juga kan, Ya, anak muda kan bener. paling update-nya ya di medsos lah. Dia kalau nggak ada medsos dia nggak tahu berita seliweran apa-apa kan. Gitu. Benar-benar. Sebenarnya dari inisiatif sih. Inisiatif sendiri. Jadi memang di era sekarang tuh era modernisasi ya. Ya media itu sangat penting misalnya, sangat penting. Ya mungkin ada katakan wah dengan apa yang kita lakukan timbul ria gitu kan ya. Bahasanya apa bahasa kerennya tuh kalau pengen dilihat tuh Viral. Flexing. Dan Flexing. Iya, flexing. pencitraan Pamer, lah gitu pencitraan. ya, pencitraan. Jadi ya memang di era sekarang tuh ya harus begitu. Iya betul. Harus begitu. Apa yang kita lakukan ya ayo lewat media publikasinya gitu. Sebenarnya di desa tuh tiap tahun ada Bang PPID. Nah itu baliho besar terkait anggaran APBD itu setahun itu tertera sebenarnya. Nah mungkin lebih spesifikasinya ya kita dari media itu, dari media sosial. Karena kan kalau di baliho besar itu kan nggak lebih rinci gitu. Nah lewat media sosial itulah terkait program-program kita, baik pemberdayaan, pembinaan, pembangunan. Ya kita bukan mau pencitraan sebenarnya ya. Inilah yang bisa gua lakukan. Iya, biar kelihatan. Biar kelihatan gitu. Kalau nggak kita main media, ya apa sih kerjaannya? Benar. Iya. LDR gitu. Ngerjain apa? Udah ngerjain apa aja gitu kan. Nah itu sebenarnya gue lebih tujuan gue untuk publikasi sih agar masyarakat tuh tahu kita tuh sudah sampai saat ini udah ngebangun apa aja gitu. Nah makanya dari situ kan timbul tuh Bang, timbul saran masukan yang memang Pak Lurah di KRT-an kita nih belum ada pembangunan. Nah itu kan dari situ kan kita jadi tahu tuh Bang. Dari media sosial Langsung itu. dari masyarakat langsung nih. Dari masyarakat langsung. Iya, gitu. iya. Nah, itu kita terima lah gitu saran itu, masukan itu. Jadi nggak kudu orang tiap hari lewat depan kantor desa biar tahu nih si Lurah ngapain ya? Nggak kudu begitu ya. Cuma tempo si Lurah mah di pojok dia mah. Penuh jalan tuh, penuh kelurahan penuh. Tapi tidur aman aman? Kurang tidur nggak? Tidur aman sih, paling ya kurang-kurang lah kalau memang jadwalnya padat gitu. Iya. Tapi gue yakin nggak akan nyampe 8 jam. Nggak nyampe. Nggak nyampe, gue yakin Nyampe. kegiatan. Tidurnya? Iya. Iyalah. Nggak nyampe. Paling dikacarnya pas libur kali. Libur juga gini Bang, libur katakan Sabtu Minggu gitu ya. Tutup aja kan, yang namanya di warga ada undang seperti apa. Jangan lah, ya bener. Apalagi nih habis Agustusan musim ini nih udah masuk Maulid nih. Iya, Mawin. Ada Maulidan, nih. itu Udah kan biasanya Maulidan ya? malam Minggu, malam Senin gitu kan. Ya udah nggak ada liburnya kita. Kawin jadi saksi ya? Pernikahan jadi saksi. Nikah jadi saksi. Apalagi nikahnya kalau jam 6 jam 7 ya udah. Hari libur. Iya, hari libur ya. jam 6 jam 7 mah. Nikahnya hari Minggu lagi. Gua nggak mau tuh. Nah ini juga aduh yang dikici. Kalau begitu kita yang nawar ya kan dong Bang. Tapi udah dihitung biji segini, udah bisa berubah. Terus ini dah program-program desa nih. Kemarin tuh kayaknya desa rame melulu ya Pondok Jaya nih. Ada lagi acara gitu. Itu gimana tuh Dah? Program-program ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak sih program-program di desa itu yang memang tidak terlalu terlihat juga sih sebenarnya. Artinya ya itu tadilah dari lewat media sosial itu kan terkait pembangunan, jalan, saluran, termasuk rumah dan sebagainya lah. Nah, ada memang program gua yang sekiranya ini momen sebenarnya. Momen yang memang mudah-mudahan sih itu jadi program tahunan tuh. Kelanjutan ya. Program berkelanjutan. Apa tuh lah programnya? Itu tuh biasanya dimulai dari Agustusan tuh. Kemarin tuh. Agustusan kemarin tuh kita ngadain
karnaval, jalan sehat, jalan santai lah sama warga. Kita apa namanya dekorasi mobil, ya udah kita jalan santai lah. Dan di situ memang ada penilaian kriteria juga tuh. Jadi masing-masing RT itu ngirim peserta 10 orang. Nah penilaiannya itu kekompakan, kostum termasuk yel-yel. Nah dari situ kemarin tuh rutenya dari Magnolia muter ke arah sini, Sulang terus ke Bonangka sampai lagi di sana. Nah setelah itu udahlah pengumuman juara langsung door prize tuh. Nah itu jadi program tahunan tuh. Itu artinya sebagai warga Indonesia, kita cinta tanah air, ya harus kita meriahkan momen 17-an itu gitu ya. Lewat itulah karnaval itu jalan santai. Nah setelah dari situ itu di apa namanya peringatan Hari Besar Nasional lah, Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Nah gue juga ada momen program di olahraganya tuh gue lebih ke sepak bola sih, karena sepak bola tuh semua orang masuk. Betul. Nggak hanya anak kecil, terus anak muda, tapi orang tua dewasa termasuk ibu-ibu juga suka bola lah gitu. Nah akhirnya gua jadi program tahunan tuh LDR Cup. LDR Cup tuh. LDR Cup ini udah mau yang kelima kalau nggak salah. Oh, mau kelima. Udah mau yang kelima. Nah, udah 5 tahun. Alhamdulillah sukses terus, lancar terus. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Dan itu memang gua tuh biasanya tuh kalau desa-desa lain tuh ngambil momen di momen Agustusan sebenarnya. Iya. Nah gua tuh ngambilnya di bulan September. Kenapa lah di bulan September? Bulan September itu satu biasanya tuh di Anginnya bagus. Naganya gitu, naganya. dari sononya emang dapetnya bulan September. September. Jadi memang kebenaran ya termasuk tanggal lahir gua sih. Sekalian ulang tahun. Selain momen ulang tahun. Iya, ulang tahun. Terus juga memang gua mikir gini bang, biasa kan desa-desa lain ngadain momen itu di Agustusan. Iya. Ya udah biarin. Jadi orang-orang udah sepi gua ramein tuh. benar. Gitu. Jadi semua tertuju ke kita. gitu. Iya. Nah itu di momen Kades Cup lah di sepak bola. Itu di bulan September. Setelah September, gua ada program lagi di keagamaan. Itu MTQ. MTQ, tingkat MTQ, desa. di tingkat desa sebelum ke tingkat kecamatan. Jadi di desa dulu, nanti kan kita saring tuh. Iya. Juara di desa itu bakal kita kirim ke tingkat kecamatan. Oh iya. Nah itu sih momen-momen yang memang bisa langsung disentuh sama masyarakat tuh. Artinya pembinaan sebenarnya. Di bidang pembinaannya ya, yaitu ada karnaval, Agustusan, terus juga ada sepak bola di bidang olahraganya, termasuk ya di bidang keagamaan ada MTQ gitu. Jadi itu silaturahminya sama warga bener-bener kental dah ya. Kalau acara-acara gitu kan, kalau gua kan ngeliatnya nih bukan cuma sekedar door prize, hadiah segala macam. Ini nih dalam setahun itu warga sedesa momen ketemunya itu sering. Jadi karena banyak event ya. Iya, Banyak event. jadi silaturahminya bagus Iya. gitu. Benar. Justru menurut gua kalau acara begitu pertama menjalin silaturahmi antar masyarakat tuh. Iya. Kompak juga jadi desa itu kompak. Setahun berapa kali ketemu coba acara terus kan? Itu. Ya, mungkin itu kelebihan punya lurah Muda, Muda tuh itu jadi ya. visioner. Iya. kelebihan punya lurah muda tuh kayak gitu. Jadi Benar. lebih aware sama masyarakat, terus Ya. event-eventnya juga lebih banyak lebih Kreatif lah ya. Kreatif, betul. Karena tim kreatifnya juga pasti keren juga. Iya. Tuh. Itu momen silaturahmi bener mengalah. Iya. Jadi kita tuh ya di MTQ itu kan keagamaan ya. Benar. Kalau di bola kan olahraga sama yang biasa main bola. Nah kalau di MTQ kita kan kalau ketemu sama tokoh agama di tempat-tempat tahlil, Iya. tempat maulid. Nah kita ketemu juga. Ya artinya kalau di tempat tahlil, tempat maulid kita kan yang diundang nih bang. Iya. Iya. Nah kalau MTQ kan kita yang undang. Undang. gitu. Iya. Jadi saling melengkapi lah gitu. Iya. Dan kita bisa ketemu tokoh agama juga di acara MTQ itu. Oh berarti
acara perdana di eranya ente nih Ara ya. Alhamdulillah. Tuh acara-acara perdananya berarti sebelumnya belum ada kan? Sebelumnya belum ada sih. Kalau bola memang dulu pernah ada. Oh tuh. bola. PMTQ Agustusan nih karnaval belum ya? Nggak tahu sih, mungkin pernah ada, cuman mungkin nggak seperti itu. Oh iya. Jadi memang momennya itu memang kita buat ya udah ini hajatnya warga Pondok Jaya. Iya, antusiasnya kan mantap juga itu warga. Sampai pakai kostum apa? Kemarin gue lihat tuh malampir apa segala macam ya. Ada, iya. Iya. Pakai baju malampir. Juara Ada satu ya? tuh. Oh, juara satu. Itu yang malampir. Ada aja ya juga. Untung lo nggak datang lo. Datang bisa nggak grandong. Iya Grandong ya. Lu Ya juga Gondang lu kayak gondang. Gara-gara oke tuh. dia main lu kalah gondang lu. Datang ketawa ngilang. Gitu udah. Ya oke tuh di akhir. Akhirnya kemudian di itu perwakilan dari Kampung Kebon Angka. Oh, Kebon Angka itu. Ya, dia itu yang gue ingat di Kebon Angka banyak janda gitu. Itu tuh, sekarang langsung sekarang. Iya. Sebelah mana coba sebelah mana? Lu kan sebagai lurah ya. Pasti kan lu punya data tuh. Iya, data. Data tuh janda berapa banyak gitu kan, yang belum nikah berapa banyak. Soalnya tadi sebelum kita mulai ini tag video, si Gana itu mulu. Oh gitu. Lurah kayak punya data janda dah. Ya. Lu langsung lewat dari gua. Mau nyantunin dia. Ya, Japri. Mau nyantuk. Ya, nyantunin. kayak program itu. Diam-diam. Berarti nih ente nih sekabupaten termuda ya? Iya, pernah ngecek nggak lah? Dibanding yang lain apa gimana? Pas angkatan ente dah? Iya. Kalau angkatan kita itu emang termuda kita. Termuda. Pada saat lu waktu ini ya, apa? 27 itu. Pilih. 27 tahun di 2019 itu gue memang termuda tuh. Sekabupaten. Sekabupaten Tangerang di usia 27 tahun. Di tengah tim berarti itu ya? Iya, jadi Sama kadang kalau bupati. kumpul-kumpul sama Iya. kumpul sama kepala desa tuh Iya. banyak yang manggil. Iya. Nih tapi ini sama ini. Sitang. Tapi nggak disuruh beli rokok kan? Ini beli rokok. Enggak. Biasanya yang paling muda yang disuruh. Fotokopi. Jadi karena muda gitu kan ya, postur gua kecil, imut-imut kayak kue cincin bang. Iya. Jadi lebih dikenal gitu ya, Iya. kalau kepala desa gitu. Padahal gua belum tahu sebenarnya ini siapa gitu. Ya berhubung ada namanya nih, jadi gua ya itu berarti Pak Lurah itu gitu. Iya. Tapi pada setuju nggak sih kalau misalkan di era sekarang gitu ya, anak muda sekarang nih yang harus menggebrak semuanya. Kudu tampil Ya, anak muda. tampil dengan apa pemikiran-pemikiran yang kekinian lah gitu. Ya. Gue setuju gua. Pernah lihat nggak belum lama tuh, ada RT di daerah Jakarta tuh. Tahu gua. Punya konsep yang Tahu gua. gua bagus lah ya. Iya. Iya. Dia di medsos juga aktif tuh. Bagus tuh. Itu bagus juga. RT itu RT. Ya. viral langsung. Bener kan? Sampai disamperin sama apa? Gubernur bukan? Sama Kang Deddy dipanggil. Iya. Oh, gua ini. RT yang hitungannya ya maaf ya. Jangan sampai kecil, gitu ya. yang lingkupnya kecil. Iya, sama camatanya kan agak susah kesentuh gitu. Iya. Itu bagus banget dia emang. Makanya setuju gua kan kalau Setuju ya. anak muda tuh sekarang lebih tampil lagi. Karena biasanya anak muda tuh punya pemikiran yang nyeleneh gitu. Tapi dampaknya bagus buat masyarakat, lebih kreatif Iya. juga. Jadi bikin cara-cara yang nggak kolot kayak dulu gitu. Mungkin eranya sekarang ya begini nih gitu. Arah kemajuannya begini caranya. Kayak gitu. Gua sesuai visi misi gua dulu 2019. Apa tuh? Di kreatif inovatif. Kreatif inovatif. Kreatif inovatif. Dan gue sering sampaikan ke teman-teman ya, ke anak-anak muda, generasi muda yang sering gue sampaikan, oke lah tetap kita kalau bicara pengalaman harus tetap kita hargain, kita hormatin orang tua, Iya, kita ambil ilmunya, kita belajar pengalaman dari orang tua. Tapi kreatif dan inovasi itu biasanya lahir dari generasi muda. Iya, benar. Nah makanya gue di desa tuh staff gue tuh anak muda doang. Jadi lebih fresh lah gitu. Iya. Pikirannya, idenya, gagasannya.
Maaf ya, bilang masih bapak udah senior. Tapi tetap kita harus apa namanya pembelajarannya, pengalamannya kita Sebagai mentor lah gitu. berarti skapnya nih ketemenan semua kali skap. teman-teman juga gitu yang memang punya bakat juga lah, punya potensi, punya kemampuan ya memang ya di desa harus bisa melayani gitu. Iya. Pengabdian lah. Nggak cuma modal muda doang gitu ya. Iya. Kinerjanya juga ya. Iya. Ini bisa juga dia olahnya. Adira, lu ini sorry berapa ini periode keberapa sekarang? Gue baru satu periode. Oh, satu periode ya. Iya. Ada nggak menurut lu program yang perlu lu lanjutin sehingga lu tuh akhirnya lu punya keputusan bahwa gue tuh harus ke periode kedua karena gue harus tuntasin program gue. Ada nggak? Iya. Ada. Jadi walaupun memang sebenarnya masa jabatan itu kan di 2019 itu 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Nah, pada saat itu tuntutan kepala desa 9 tahun sebenarnya tuntutannya. Akhirnya yang diterima 8 tahun. Jadi kembali ke asal. 8 tahun cukup 2 periode. Nah, seharusnya gua habis itu di tahun 2025. Nah, karena nambah 2 tahun jadi 8 tahun. Nah, tahun besok nih 2027 itu udah pilkades lagi tuh. Iya. Nah, gua ngerasa selama periode ini, selama 8 tahun ini gua masih banyak PR sebenarnya. Iya. Masih banyak PR di dalam bidang pembangunan. Banyak pembangunan yang memang belum kesentuh semua. Iya. Ya, artinya gua kepengen di masa jabatan gua warga tuh memang benar-benar kesentuh gitu. Iya. Benar-benar bisa dilayani lah gitu ya terhadap pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan itu bisa menyeluruh lah. Iya. Artinya ketika gua selesai di Desa Pondok Jaya jadi kepala desa, warga tuh memang benar-benar ngerasain Iya. ketika gue jadi kepala Ada desa. oleh-olehnya lah. Ada oleh-olehnya lah. Nah, banyak lah yang benar-benar jadi program utama sih. Gua harus melanjutkan lagi ke 2 periode. Gua tuh lagi ngebangun kantor desa, Bang. Jadi relokasi kantor desa. Iya. Kantor desa yang awal tuh alhamdulillah Desa Pondok Jaya itu punya aset desa turunan Pempong. Itu kurang lebih 8.000 meter lah. 8.000 meter tepatnya di antara perumahan Magnolia dengan Cluster, dan itu sudah sedang dilaksanakan pembangunan ya. Sedang dilaksanakan pembangunan. Itu tahun ini sih targetnya udah ngedak tuh, Bang. Udah ngedak. Nah, cuman lagi-lagi memang terkait APBDes, anggaran desa itu nggak bisa sepenuhnya langsung buat pembangunan kantor desa. Kebagian yang lain, Rang. Nggak kebagian, kita nggak bisa gajian, Bang. Nah, itu dibatasin 350 jutaan lah kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun. Itu bisa anggaran ke kantor desa. Nah, contoh katakan misalkan kalau kantor desa ini sampai selesai membutuhkan anggaran dana desa itu 1 M misalkan, 1 miliar. Nah, berarti kan kalau 350 juta 3 tahun baru kelar. Oh iya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi sebenarnya bukan desa tuh ketika melaksanakan pembangunan kantor desa bukan mangkrak sebenarnya. Karena keterbatasan anggaran. Iya. Jadi bertahap, nggak bisa kantor desa itu terbangun selesai dalam jangka waktu 1 tahun, nggak bisa. Dan ini yang menjadikan gua untuk maju lagi di tahun 2027 ya, ini PR gua nih. Iya. Kantor desa ya mau nggak mau gua harus melanjutkan, ya harus selesai nih kantor desa, karena nggak bisa selesai di tahun besok karena targetnya 3 tahunan gitu. Iya. Belak-belakan 8.000 meter. 8.000 meter. Nah, makanya nanti itu jadi pusat juga, Bang. Ya, Bisa artinya bikin itu tuh toko sahabat pindahin situ bisa. bisa juga itu, Bang. Sampai bisa nggak? bisa. Coba lu sama masyarakat lah. Lokasi di mana itu lah?
Lokasi di perumahan Magnolia. Di dalam klasternya. Enggak di jalan umumnya sih. Kan sekarang ada Global International School tuh. Nah, di situ ada Global International School benar. Itu sekolahan SMP-nya itu di depan kantor desa sebelah sana. Nah, itu di samping kantor desa bakalannya SMA-nya tuh. Oh, SMA-nya bakalannya. Nah, di situ SMA di situ samping kantor desa, dan gue sih rencana nanti bertahap karena nggak bisa jadi 1 tahun tuh nggak bisa ke sono ke sini terkait pembangunan. Artinya ngelarin pembangunan kantor desa, mudah-mudahan ke depan ya gue bisa bangun GSG. Ya itu jadi pusat lah. Artinya PPTD, PKK itu di situ semua tuh jadi pusat pemerintahan lah gitu. Nah di situ tuh. Nah nanti kantor desa yang lama nanti kita manfaatkan juga. Termasuk kemarin sempat ada konfirmasi dari pendamping Kopdes juga tuh, koperasi desa membutuhkan lahan. Ya kemarin sih sempat dipetain tuh di samping kantor desa bakalan untuk Kopdes itu. Tapi ya itu tinggal kembali lagi lah nanti pelaksananya. Siap. Kopdes. Kang mau beli apa siap? Siap. Yang belinya, iya siap. Mau beli kecap siap. Siapa dulu? Oh berarti si desa itu kalau emang ada GSG bagus lah. Kalau kata kita masalah sekarang kan orang kalau hajatan nih agak kagok kadang ya. Ya, apalagi Butuh penduduk ya. tempat. Kalau nyewa gedung kawin kan lumayan ya harganya ya. Iya. Nah kalau ada GSG desa kan pasti Membantu lah. itu bantu gitu masyarakat yang nggak punya halaman apa kan. Agak ringan lah ya dari segi Iya, benar. doang ya. Iya. Nah itu jadi target juga sebenarnya Bang. Ya insya Allah lah, mohon doanya, mohon dukungannya, supportnya, mudah-mudahan pembangunan kantor desa insya Allah nanti ke depannya GSG itu bisa terrealisasi lah semuanya. Iya. Oh berarti itu tuh Raya, selain kantor desa yang harus berkelanjutan, kemudian juga pembangunan kudu merata di Ya, lingkungan gitu. Itu yang membuat lu bertekad untuk maju ke periode berikutnya. Oh udah ada niatan tuh berarti. Insya Allah dengan niat tulus ikhlas gua kembali calon kembali lah. Tahun berapa, Rah? Tahun besok, Oh, tahun besok. 2027. Tapi kalau menurut gua, kalau kepala desanya modelan begini nih, pasti si warganya menyupport sebenarnya Mas. Insya Allah, amin. Karena bisa terlihat sih dari Ya. kinerjanya juga. Kalau dari cerita Surat kan dander gitu lah ya programnya ya. Terus kedua, dia transparan dalam arti dari medsos lah dia mulai expose nih pengeluaran ini. Jadi masyarakat tuh nggak harus ya istilahnya ke desa sih. Iya benar-benar apa sosok pemimpin zaman sekarang lah gitu. Tapi RT NT juga ada yang aktif tuh. RT siapa tuh? Yakub ya? Ada RT Yakub. Itu. Bener. Aktif juga dia. Lucu ininya update-annya bagus ya. Iya. Gua ketawa kadang ngeliat Ada RT update-annya. Yakub. Nabi Bagus. sama Nabi. Itu dia juga mungkin wah kan lurahnya aktif juga nih. Iya. Jadi perangkatnya juga wah bagus gitu tuh, aktif juga, lucu lagi. RT Yakub namanya. Iya. RT Yakub. Aktif juga dia. Tapi emang bagus sih buat istilahnya inspirasi buat desa-desa lain gitu. Perangkat Iya. ke bawahnya itu ya sama ikut ngebangun lah Iya. bareng-bareng sama kepala desanya. Tapi ada ini sih Rah, dari pimpinan gitu arahan misalkan kepala desa harus dimaksimalkan juga tuh si media sosialnya ataupun apa gitu biar buat transparansi juga kan gitu. Ada arahan nggak tuh dari atas? Ada juga arahan. Ada juga. Ada. Karena kan ya termasuk website juga kan kita jadi program desa juga tuh website. Ya artinya di media sosial ya harus begitu memang. Sebagai publikasi lah. Atau mungkin nanti ke depannya bisa digitalisasi mungkin ya. Itu. Benar. Jadi lebih praktis, efisien dan Kapal lu ngomong apa? Jadi pengen ngomong yang tunda. jangan suka dipotong. Lupa gua. Nah, lu waktu sekolah playboy gak sih lah? Gua waktu sekolah ya itu tadi gua pendiam Bang. Diem.
Tapi ya, gue masih luar dari ya. Dari segi tampang kan oke ya gitu ya. Dari segi tongkrongan oke lah gitu. Biasanya playboy. Nah, gue pengen tahu nih lah. Ini bang kita ngomong dari luar desa ya. Kita ngomong kehidupan pribadi Diem-diem buaya. Iya, betul gitu tuh. Diem-diem Kan kalau airnya tenang tuh bahaya sebenarnya. Bahaya, iya. Dibanding airnya bergelombang. Iya. apa mantan lu Ra, waktu itu, Ra? Gua apa ya? Gua pendiam bang, gua gitu? gitu bang. Pendiam waktu SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA gua pendiam. Pendiam. Iya, makanya kan ya itu tadi yang gua bilang teman-teman gua pada kaget. Iya. Gua bisa jadi kepala desa gitu. Orang pendiam bisa gitu. Itu. Kalau gua sama perempuan kadang suka dingin bang. Waduh. Tapi biasanya kalau lelaki diem dingin itu cewek lebih tertarik biasanya. Apa misterius? Iya. Jujur sih gua apa ya? Nggak punya mantan gua bang. Oh gitu. Nggak punya mantan gua. Sama istri pacaran berapa tahun Ra? Istri itu gua pendekatan itu udah kayak ngredit mobil gua bang. Tiga bisa Iya bisa 3 Karena tahun, berapa tahun? 4 tahunan gua. Tahun. 3 tahun. Jadi lucu gua sedikit cerita ya. Ya itu tadi artinya gua pendiam terus juga ya paling dekat-dekat sama perempuan tuh ngebahasain apa ya? Gue lebih dekat sama perempuan tuh yang memang di bawah gua gitu. Oh, Apa umurnya? Katakan ade-adean lah gitu. iya, dari ya. Ade-adean lah gitu ya. Nah itu sih sebenarnya itu aja. Ketemu di Facebook. Ketemu di sekolah. Oh, sekolah. Umi Abi gitu maksudnya. Sekolah udah pakai Umi Abi. Ketemu di Facebook mah cewadean atau mah. Nah lucunya nih, lucunya. Jadi gue sama istri gua, ternyata gue satu sekolah SD-nya. Oh. Satu sekolah. Asli mah belum ini kan ya, belum Iya tahu. SD ya, masih inget ya. inilah. Gua waktu itu kelas A. Nah istri gua tuh dia pindahan sebenarnya. Itu pindahan. Pindahan kelas 4 kalau nggak salah. Nah, dia kelas B. Ah. Sempet sih dulu sempet wah bagus juga nih. Iya, jauh-jauh. Jadi benih cinta udah muncul dari awal. Bagus juga nih. Aduh. Tapi nggak sempet lah. Nggak berani ngungkapin lah. Nggak sempet lah. Mau ini. Ya udah. Gua lanjut gitu kan sampai gua kuliah ketemu lagi tuh lulus kuliah malah. Oh, lulus kuliah. Aura ya? Lulus kuliah. Iya. Jadi gua punya temen di sini dia nikah ternyata tuh si istrinya temen gua tuh temen istri gua. Nah sempet ngeliat tuh pada saat acara pesta kenal gitu. Pamprok di konangan tadi. Ngamprok dah di situ. Iya. Ya itu keren ngomong. Salah itu mah, ya. Iya. Oh, dia jadi pengejek lah. Iya. Bini aja lagi jadi pengejek. Bukan pengejek kali, bersmen. Bridesmaid. Oh, bridesmaid. Ejek udah gitu. Oh, pakai ejek lan. Tukang masak. Tapi dalam aja. Nah sempet ketemu. Udah pas. Cih. Dulu ini mah temen Iya. SD gitu. Ya akhirnya alhamdulillah ya itulah jodoh tuh bang tuh. Ya kita SD sempat ketemu tapi ya beda kelas gitu kan satu sekolah. Ketemu lagi udah lulus kuliah. Jauh itu, Akhirnya jadi istri gua tuh. Jodohan lah di situ. Pernah nanya nggak ke bini lu? Hmm. Sebelum sama lu nih nikah, sama kayak lu nggak pendiam, nggak pacaran dulu atau ketemu lu gitu? Kalau dia mungkin punya kayaknya tuh. Punya. Iya. Jadi rebutan juga dia. Dan gua ngerasa bangga di situ bang. Ngerasa bangga gua. Jadi sekian banyak cowok yang ngerebutin, gue yang dapet gitu. Benar. Itu ente pacaran pendiam juga. Diam-diam lagi bang. Ya. Kenapa? Gaduh itu. Gaduh itu bang. Limbat kali mah. Limbat kali, pacaran sama limbat ini mah gua. Pendiam. Terus punya anak tuh pas hamilnya pas udah lagi kampanye apa udah ngejabat tuh? Udah ngejabat. Wah, hamil tuh. Udah ngejabat. Nah itu pada saat itu sempet kosong setahun bang. Oh, ya kan sibuk kan Itu mungkin ya karena kesibukan lagi sosialisasi ya. Iya. Ngejabat sempet kosong setahun. Kan baru sempat bulan madu berarti tuh. Bulan madu kita. Oh. Akhirnya tuh. Akhirnya biasa sih ada pembinaan. Ada pembinaan. Sekalian. Sekalian dah. Iya.
Bawa ke tempat adem dah. Iya. Iya. Buat di mana sih? Oh, no, pengodokan. Ngodok. Deket cadas. Tapi lah kalau lu punya ini nggak lah, punya motivasi nggak lah buat teman-teman nih ya, yang dia secara basic mungkin punya kemampuan di bidang masyarakatan gitu ya, bidang sosial, Atau bidang apapun lah. atau bidang apapun iya. gitu. Terus dia mau mencalonkan diri sebagai apa lurah atau sebagai pemimpin lah gitu. Iya. Ada tips dan trik ya dari lurah? Iya, betul. Dianya pendiam lagi orangnya gitu. Pendiam juga gitu. Pendiam juga. Nyiasatin gimana tuh? Kalau gua sih gini sebenarnya. Pada dasarnya gue punya prinsip, ya gue sebagai mewakili generasi muda lah. Mewakili generasi muda, gue kadang tuh biasa ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda nih. Ketika melaksanakan kegiatan lah, kegiatan sosial, ya maupun di kita juga kan ada juga anak-anak muda di Karang Taruna, di LPM, lembaga-lembaga desa lah. Dan itu gue sering sampaikan dan gue terbuka, Pak. Gue terbuka, sempat ngasih masukan, saran, karena gue pada dasarnya prinsip gue tuh gue nggak mau apa yang gue dapet, pembelajaran, pengalaman yang gue dapet tuh ya cukup gue doang yang punya. Gue nggak begitu. Ya artinya gue sampein lah ke temen-temen, ke anak-anak muda ketika ngobrol-ngobrol, gue sampein gitu. Ya sempat juga sih ada pertanyaan kenapa bisa jadi lurah gitu. Ya gue sempat ceritain, oke gini. Dan gua terbuka. Nah kalau tadi pertanyaan katakan ada masukan, saran gitu kan buat anak-anak generasi muda, ya mungkin dari obrolan kita awal itu mungkin udah jadi bahan ini ya. juga sebenarnya. Pada saat itu gua nggak ngerasa gini bang. Ketika ilmu yang gua dapat, pengalaman yang gua dapat, gua sampaikan ke anak-anak muda, ke generasi muda, dan gua pada saat itu nggak berpikir ketika gua sampein nih dia bakal ngelawan gua nantinya. Iya. Gua nggak ada sedikit pun bahasan seperti itu, pemikiran ke situ. Karena ketika lu dapat ilmu dari gua, Piramis lu mau ngelawan gua gitu. Iya. Nah, ketika lu dapat ilmu dari gua, lu mau ngelawan gua punya ilmu lagi. Bener. Iya, pasti ada kalau Itu. buruk kan ada kunci aja kuncinya. nggak di. Itu, jadi dia Rawading jasa. itu nyelewatin ya katanya gitu ya. Kalau dia bisa nyontoh dari gue, ya gue punya strategi lain gitu. Iya. Kok kata mah mulain aja dulu gitu ya. Iya. Punya niatan apa? Itu, Maju aja bener. dulu. Jangan sampai takut karena gagal. Itu Mendingan gagal tapi pernah mencoba. pernah mencoba. Kata siapa tuh, Sob? Bener. Kata Termunir. Kata siapa lu? Sebenarnya Kata dari mana tuh, Sob? mau kapan kan kalau nggak kita mulai. nah, lebih baik gagal tapi pernah mencoba Itu. daripada mati penasaran. Harus penasaran. Pokoknya maju terus lah, angsek terus lah. Angsek terus. Ya gue sempet sedih juga bang. Ya gue kan terbilang masih muda kan pada saat itu, muncul di akhir-akhir gitu. Gue Semelain kali ya. termasuk orang yang ngerecokin sebenarnya. Iya. Udah mah anak kecil muncul di akhir gitu kan. Jadi pisan lebih kesal. Total pemilih berapa lah di Pondok Desa di ini apa? Pada di- saat kayak 2019 itu 7.500 DPP. 7.500. Daftar pemilih tetap. 2024 kemarin tuh udah 8,5 nambah. Apa ya? Nah ini 2027 kemungkinan nambah lagi tuh. Nambah lagi. Orang ada ini nggak, Rah? Analisis atau apa nih? Kenapa bisa menang? Kenapa orang pada bisa ambil ente gitu? Yang pada saat itu baru meletek doang. Iya. Kayak gitu. Iya. Gue dipimpin sama kasarnya, sama pimpin sama bocah nih. Tapi orang pada percaya itu. Ada analisis nggak? Kenapa orang pada bisa milih gitu waktu itu? Iya, jadi gini yang tadi gue sampaikan ya. Ya gue pendiam dan bahkan orang tuh nggak kenal gue bang. Nggak kenal gue. Jadi gue sebenarnya 8 bersaudara.
Oh, 8 bersaudara. 8 bersaudara, gua anak bontot, gua Oh, anak sisa bontot. bang. Sisa gua. Tapi jadi lurah gua sih sisa. Itu pusakanya di terakhir. Itu, jadi orang tuh taunya bontot ayah gua nih, bontot orang tua gua itu tuh jauh usianya dari gua gitu. Orang tuh taunya bontotnya itu bukan gua. Oh, masa dia aja orang ngiranya. Saya justru mentok di atas. Oh iya iya. Di dua sebelum gua lah gitu. Iya. Jadi orang tuh taunya itu bontotnya. Iya. Emang gua ada. Padahal gua ada, lagi lu gua bontotnya. sisa bang. Sedih juga gua nggak diaku gua. Berarti misalkan orang tuh tahu almarhum bokap ya, sampai anak keberapa doang gitu. Iya, Lu muncul, anak ke-6 kalau nggak "Ih, salah. siapa ini ya? Itu. Kok ngaku-ngaku anak si Anu? Padahal memang kenyataannya Itu. bontotnya kan emang Banyak pertanyaan gitu. Jadi emang ada ya anaknya Ayah Haji Samsudin itu yang bontot. Ah. Ya gua ini, aku kenapa gua gitu kan. Mungkin karena dulunya pendiam kali. Jadi Itu. ya, di rumah Iya. cepet tahu. Nah dari situ sih, dari situ. 8 bersaudara, gua anak ke-8 dan sempet juga tuh. Jadi ya gua nggak dikenal sama masyarakat. Iya. Gua nggak dikenal masyarakat dan gua sedikit cerita ya. Yang tadi gua sampein di awal, ini kan pesan tersirat dari almarhum bokap gua ya. Dulu tuh sempat ada bahasa gini bang. Pondok Jaya itu kan pemekaran dari Sepatan. Dari Sepatan itu. Pemekaran dari Sepatan. Pada saat pemekaran Sepatan, itu bokap gue sempat ditunjuk buat ngisi kekosongan. Oh. Nah, karena bokap gue tuh tokoh agama, terus guru juga di salah satu madrasah di Sepatan, akhirnya kata nyokap, kata ibu gue, udahlah nanti ngurusin desa. Akhirnya ngajar ngaji, ngajar di sekolah, akhirnya jadi ini Pakepuk, kan Haliwuh. Haliwuh lah gitu. Nah muncul tuh ada bahasa ayahnya nggak jadi kepala desa, mungkin anaknya jadi kepala desa gitu. Nah itu yang menguatkan gua juga sebenarnya, menguatkan gua. Dan pada saat itu ya udah masyarakat tahu bahwasanya gua anak dari Ayah Haji Samsudin. Jadi banyak murid-murid ayah gua pada saat di sekolah di madrasah, terus juga murid-murid di majelis salim, di musola, di masjid. Nah itu sebenarnya. Dan gua sebenarnya ketolong bang. Ketolongnya karena Ketolong dari nama orang tua gua. Dari nama orang tua, terus juga pengaruh dari Bang FM juga, gitu kan. Ya termasuk keluarga gua tuh sebenarnya ya ada yang pernah juga jadi lurah gitu. Dan pada saat itu masih desa pada saat itu, kepala desa Sepatan, hingga akhirnya jadi kelurahan Sepatan. Dan kebenaran itu paman gua tuh lurah Sepatan. Jadi memang ada terahnya sebenarnya di keluarga kita tuh. Jadi itu yang menguatkan gua gitu. Jadi banyak pengaruh-pengaruh keberhasilan gua sih, yang nggak hanya dari orang tua, keluarga, dan termasuk pengaruh dari mentor-mentor lah, Abang Haji MM, termasuk mantan lurah Sepatan juga gitu. Pengen Nah, ini itu juga kali warga ya. Pengen coba yang muda lah, coba gitu kali ya. bisa gitu Iya. juga gitu. Pokoknya kan waktu zaman-zaman yang muda pada tampil nih. Itu Jangan pada ngerekam aja nih yang muda nih, ngasih masukan Benar, tapi nggak ada yang maju juga kayak gitu. sempet juga ada cerita gini bang. Sempet setelah pasca pemilihan lah gitu, sampai ngobrol. Jadi memang di banner gua tuh terpampang dari Dermawan, putra dari Haji Samsudin. Ayah Haji Samsudin gitu kan. Nah sempet tuh ngobrol-ngobrol. Nah ketika melihat calon-calon lain, wah ini nih anaknya Kiai gitu. Nah itu ngaruh juga bang ternyata. Oh iya Kiai iya nih. iya iya. Ya gue jadi dianggap bener juga gue anak yang baik gitu. Tapi memang kenyataannya baik kok. Insya Allah mudah-mudahan. Ya paling nggak Ikro mah apal. Tapi lu ini enggak lah, risih enggak lah.
Kalau mungkin itu mah di awal ya dulu pas lu semenjak awal-awal lu jadi lurah, pernah ada yang ngira gini nggak? Ah, lu mah jadi lurah karena ketolong bokap lu aja lah gitu. Lu terima itu emang apa lu menolak itu? Bisa gua terima. Ya lu terima ya? Bisa gua terima karena ya itu tadi pengaruh dari nama orang tua gua, keluarga. Memang kebenaran di Pondok Jaya tuh mayoritas keluarga besar. Oh, keluarga besar. Keluarga besar. Memang ibu dari salah satu wilayah yang ada di desa Pondok Jaya gitu kan. Nah terus juga banyak murid-murid bokap, murid-murid nyokap gitu. Nah di situ sih sebenarnya nggak masalah. Ya memang ya keberhasilan gue ya pengaruh dari nama orang tua, nama keluarga gitu. Tapi untungnya selain pengaruh dari orang tua, lu juga punya basic lah. Jadi Itu. nggak kosong-kosong amat lah gitu. Dianya juga gitu. Jadi di samping bawa nama keluarga, punya ilmunya juga emang. Gitu. Akhirnya ngebuktiin juga. Ini bukan cuma pengaruh orang tua, gue juga bisa gitu. Kosong kayak siapa? Apa ya? Ada itu. Muklis. Sempet ada pertanyaan unik bang. Apa tuh? Pada saat gua izin sama salah satu kakak gua, itu pertanyaan satu-satunya pertanyaan yang gua terima. Apa tuh? Jadi pada saat gua izin datang ke rumahnya kakak gua, izin lah mau ada niatan mau kawin kepala desa, mau ngabdi di desa Pondok Jaya, melayani masyarakat. Nah, dia ngomong gini Pak ini. Kata dia, kalau buat ngejadiin Dery jadi kepala desa, insya Allah, mudah-mudahan dengan kita modal keluarga, insya Allah Dery jadi. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Dery udah jadi, gue bingung. Ini nggak ada sebelumnya pertanyaan kayak gini gitu. Ketika Dery udah jadi, dengan usia yang terbilang masih muda, mampu nggak? Iya. Ngurusin masyarakat yang pada saat itu jumlah penduduknya 10.000 jiwa. Masyarakat desa Pondok Jaya. Gue ditanya gitu bang. Akhirnya gue jawab. Kata gue, ya ini udah mateng tekadnya, udah niat tulus ikhlas buat mengabdi di masyarakat. Itu sudah menjadi konsekuensi. Iya. Ketika sudah jadi, gitu kan. Kalau nggak mau kayak gitu ya ngapain tolong, gitu kan. Nah, buat setara sesuatunya gue udah terima konsekuensi itu, gitu. Nah, ketika gua ngurusin masyarakat yang berjumlah penduduk 10.000 jiwa, ya itu nggak hanya anak muda sebenarnya. Kalau bicara mampu, gitu. Nah, yang ada dalam diri gua pada saat itu ya udah, selagi gua bisa bantu ya gua bantu, selagi gua bisa melayani ya gua layani, gitu kan. Dan gua nggak bisa memaksakan juga. Kalau kemampuan gua nggak bisa, gitu. Ya artinya gua bisa bantu, gua bisa melayani sesuai dengan batas kemampuan yang gua miliki. Itu yang menjadi jawaban gua pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan jawaban gua, dia ngerasa bangga tuh, ngerasa seneng, dan akhirnya ya ikut terjun juga akhirnya. Total. Iya, berarti adek gue udah tetek nih hatinya nih. Iya, bisa jawab nih. Takut mang-mang doang. Iya. Itu. Nggak cuma iseng-iseng nyalonin doang, ternyata emang bener niatnya kayak gitu. Berarti lah cita-cita lu lah pada saat dulu ya waktu sekolah. Pernah nggak lu kepikiran mau jadi lurah? Atau lu punya cita-cita yang lain sebetulnya? Pilot. Kalau cita-cita ya mungkin karena dulu ya SD gitu kan, sempet ditanyain cita-cita itu kan waktu SD ya, biasanya ya. Belum ada tuh kepikiran jadi lurah. Belum ada ya? Belum ada. Kita apa dari SD? Gua cita-cita pada saat itu sebenarnya gue sih sebutnya sih. Jadi apa? Jadi KM. KM dong. Gue sebutnya karena pada saat itu ya oke lah, keren ya. Gue sempet nyebut gue jadi dokter bang. Iya. Basic itu bang. Itu Dokter, pilot, polisi. Itu. Itu template jawaban kecil tuh. Nah, akhirnya alhamdulillah gue jadi lurah. Gue dapet istri ya perawat itu. Iya. Akhirnya nggak cuma orang yang dirawatin, apalagi gua kan. Injeksi. Injeksi lagi.
Sama mantri injeksi mah. Si Lurah yang ngejek sih. Ya itu lah. Kalau misalkan nih nanti lu periode kedua kepilih lagi gitu ya. Insya Allah. Terus setelah periode kedua tuh lu udah nggak ngejabat lah gitu ya. Lu tuh pengen dikenal sebagai lurah apa sih atau ingin dikenal sebagai sosok apa oleh masyarakat? Ya gue pengen masyarakat itu di saat gue menjabat, di saat gue mimpin desa gitu, banyak apa namanya ya itu tadi, kalau desa tuh pemberdayaan, penyelenggaraan, pembinaan, termasuk pembangunan, mudah-mudahan itu bisa dapat tersentuh oleh masyarakat gitu. Insya Allah mudah-mudahan sih dengan gua selesai ya, mudah-mudahan nanti lanjut lagi gua 2 periode, masyarakat itu ngerasa puas dengan pengabdian gua gitu, dan itu yang menjadi harapan gua dan melahirkan regenerasi penerus lah nantinya. Nah, Amin. Makasih lah ya sudah Siap kasih wawasan tentang sosok pemimpin muda lah gitu ya. sama-sama. Baik. mungkin bisa jadi referensi buat desa-desa lain lah gitu. Istilahnya dari segi inovasi dan kreativitasnya lah. Iya betul. Benar. Makasih juga buat Tepi Sudut ya, udah ngasih tempat buat kita podcast kali ini. Lagi-lagi jangan lupa hadirin nanti grand openingnya tanggal berapa, Sob? Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Bakal ada talent-talent yang mantep pokoknya buat ditonton. Iya. Tuh. Free ya, Suk ya, free HTM. Gue belum tahu kali itu. Iya. Kita tanya ke ownernya ya. Iya. Datang aja deh pokoknya tanggal 2 September. 2 September. Iya. Lokasi di mana? Lokasi Lan? Lokasinya di Sulang. Sulang. Sulang pinggir kali. Udah ini nega aja sudah tuh. Ya, Kelihatan udah ini. Bangunan gedongnya udah. Gedong jasa udah ini mah. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan episode ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman generasi muda Amin. supaya nggak diem aja gitu. Cuma bisa ngeritik tapi nggak bisa buat bikin sesuatu yang beda lah. Iya. Makasih semuanya. Siap. Makasih lah. Sama-sama. Siap. Terima kasih sudah